Saya udah membayangkan, ya Allah, jangankan kamu, nah, indah banget kalau di pondok ada masjid, semuanya tercurahkan kegiatan di masjid. Bimbingan tahajudnya jelas, bimbingan sholat duhanya jelas, bimbingan sholat tahiyatul masjidnya jelas. Selama ini masih di sini, saya bingung. Nah, sholat tahiyatul masjid itu seperti ini. Masa mau sholat bukan di masjid, bukan juga tahiyatul masjid. Nah, doa itikaf itu begini, tapi diamnya bukan di masjid. Ya Allah, ya Allah. Jadi banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana binikmatil imani wal islam wa syihatil abdan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, seraya membacakan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur yang paling tinggi dan paling mendalam untuk kita semua. Kita syukur telah diberikan oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat badan, sehingga dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita senantiasa bisa hadir nampak bersama untuk melaksanakan rangkaian kegiatan yang mudah-mudahan kumpulnya kita saling memberikan kepercayaannya di antara kita senantiasa penuh dengan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, Pak, sebenarnya kalau kita simak acara ini sudah beres. Nah, kalau saya simpulkan, acara sudah beres, tinggal realisasinya. Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim, untuk sama-sama berjuang fisabilillah bi amwalihim, yang punya dengan hartanya, wa anfusihim maknanya dengan tenaga, pikiran, itu yang kita miliki. Judulnya tadi udah perwakilan dari ibu-ibu, bapak-bapak telah disampaikan, yaitu ingin bahwa Pondok Pesantren Arafah ini punya sebuah masjid. Bagaimanapun juga, terus terang Pak Bu, masjid itu yang namanya di pesantren itu adalah cahayanya pesantren. Arafah dari awal hingga sekarang masih redup. Redup apa? Dengan belum hadirnya sebuah masjid. Sehingga Bapak, kami juga merasakan bapak-bapak, ibu-ibu yang datang waktu duha, mau sholat duha dulu, buang piang, tengok sana, tengok sini.
cerminan masjid di pondok itu sangat luar biasa bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau berpikir. Contoh sederhana, kalau kita udah beriman, oke, udah beriman. Kita berpikir, iya lagi berpikir. Begitu melihat ada salah satu orang tua santri menengok anaknya ke kita ke sini. Pas waktu duha dia masuk ke masjid, salat duha, ketengok sama yang lain, hidayah tak terasa akan muncul di situ. Yakin, sangat luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini dengan hadirnya memenuhi undangan kami, bapak-bapak, ibu-ibu, sangat kami apresiasi sekali. Banyak ucap terima kasih atas kehadirannya yang kiranya sudah meluangkan waktu kesibukan kesehariannya. Mudah-mudahan pahalanya Allah yang langsung memberikan untuk bekal kita kelak di yaumil hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau saya tadi nyimak perwakilan yang disampaikan, memang itu adalah kami sering merasakan. Satu, banyak ibu-ibu, tamanya ibu-ibu ya. Utamanya ibu banyak protes, jangankan ke saya, yakin ke bapaknya juga protes, yakin. Ya ibu, ya bapak, siap bapak, dukung kami pak. Ya, awas. Oleh karena itu saya sapih dulu nih. Ya, jangan sampai tadi kan jangan sampai kita terjadi diskomunikasi. Ternyata ya itulah manusia. Itu manusia, wajar. Walau ibu sikapnya kadang kesel, cemberut, oh saya tahu, saya merasakan. Nah kadang ibu nggak tahu siapa saya, lewat mondar mandir, saya cuma lagi masang batako, ya, lagi ngaji, cuek aja. Kadang saya berpikir juga bu, ini pesantren apa rumah sakit? Iya nggak? Oh, ibu merasakan kalau besuk ke rumah sakit gimana? Bodoh amat dokter lewat, bodoh amat suster ketemu juga, iya nggak? Kecuali dengan suster yang udah kenal, dengan dokter yang udah akrab. Sama. Anak tidak boleh bawa jarum, anak tidak boleh bawa alat tajam semacam silet, cutter, gunting, nggak boleh. Kalau perlu pinjam aja nanti ke kantor. Lalu ini flashback aja ya bu ya. Kita tadi ibu diwakili ulah ya mencurhatkan hatinya, saya juga mau curhat. Flashback aja. Air kering. Ya bu ya. Saya tahu air kurang. Saya tahu. Alhamdulillah dengan izin Allah semuanya tambahan air terjawab sudah. Tapi itu semua, ya, itu semua anak adalah ujian dari Allah. Anak adalah titipan dari Allah. Oleh karena itu kita sama-sama jaga, kita bimbing mereka seperti tadi apa yang dikatakan oleh selayang pandang. Kita menginginkan anak berakhlakul karimah. Kita menginginkan anak berilmu, pengetahuan luas. Banyak sekali keinginannya. Air insya Allah itu kan dengan bersusah payah dan banyak di luar akal nalar cerita air. Saya punya sobat di Jakarta. Ketika butuh air pingin selangnya yang kayak selang PDAM. Ketika nyambung dengan teman saya yang di Jakarta, karena di Bandung bu nggak dapat selang itu, katanya harus ada izin dari PDAM, mungkin udah di booking berarti ya. Akhirnya teman saya orang biasa seperti saya, kalau digertak dengan ekonomi, daripada nih malah, gitu kan?
Kalau seperti saya, kalau digertak, uang mana? Bukan, nih uang, bukan. Ini golok di sini. Gitu. Akhirnya dia ngobrol, oke, saya bantu. Untuk Arafah tidak ada kata maaf buat saya. Sekalipun saya sebut, saya akan laksanakan. Tidak, maaf Pak, lagi gini dulu. Alhamdulillah. Yang lucu, dia punya kenalan orang adat, orang Jawa. Baru kenal 3 hari. Kebayang nggak? Udah dipinjam uang 10 juta, kira-kira ngasih nggak? Bertanya-tanya dulu kan, baca-baca dulu, mau mengembalikan enggak ya? Orang aja selewat kan seperti itu. Di sini yang di luar nalar, subhanallahnya Allahu Akbar. Begitu ketemuan dengan Pak Haji, ngobrol di telepon, baru ketemu 3 hari, itu pun di WA, masuk grup biasa kan. Ditanya, Mas, mau apa nelpon? Pembicaraannya penting, biasa, orang kaya. Dibilang penting biasa, dibilang biasa penting, Pak Haji. Ya udah ketemuan di kolam saya aja yang sana, ya. Akhirnya ketemuan, diobrolin lah bahwa dia dipinta tolong oleh Arafah untuk membeli selang, sementara dia nggak punya duit. Begitu dicek harga, jumlah jamnya 10 juta. Yang di sini Allah lain pembicaraan, pemikiran, makanya Allah tidak sama dengan ciptaannya. Kata si Pak Haji, waduh, tadi kan cuma mau ngobrol, mana saya bawa uang sekalipun saya kebilang orang ada. Karena ini adalah kolam, tapi tidak begitu. Dia telepon anaknya. Ini yang heran-heran. Ini hikmah besar. Perlu saya sampaikan dulu perjalanan pondok pesantren Arafah ini. Ya. Pondok pesantren Arafah ini berdiri pada tahun 2013. Setelah berdirinya SMP dulu. Dulu nama SMP-nya SMP Terpadu Bintang Mandiri. Itu ceritanya, saya di Darussalam 25 tahun. Karena udah melihat berkembang dan maju, saya juga ingin sesuai dengan amanah orang tua saya. Saya tidak pernah mewariskan harta kekayaan. Saya tidak punya sawah, saya tidak punya ladang, kata orang tua. Tapi alhamdulillah saya terima, saya sudah mewariskan ilmu walaupun sedikit. Maka kamu jangan jauh dari ilmu. Artinya jangan jauh dari lembaga pendidikan. Begitu keluar dari sana dengan hati yang menggebu, tanpa ada modal, bingung. Gitu kan? Akhirnya apa? Saya pun ngalami dagang ikan bakar, ikan laut di terminal. Darussalam udah gede, saya dagang iplik-iplik di terminal, ngalami. Ini perjuangan. Sampai kalau di hitungan ekonomi berniaga seperti itu, saya ke Pantura sampai 3 kali seminggu. Berarti laku, freezer gede terisi semuanya. Alhamdulillah, tapi tak terasa berkah di sini. Uang 3 freezer habis seminggu ini, ada yang ke rumah beli, tapi aneh. Uang seakan tidak ada apa-apanya, nggak ada apa ya. Dihitung ini dibulak-balik. Di situ saya nangis. Saya nangis, sholat malam, maaf tahadus binikmah ya, sholat malam. Begitu sholat, saya bermunajat kepada Allah, minta petunjuk, minta arahan. Sampai tidur di atas sejadah, saya bermimpi kedatangan orang tua saya. Ingat pesan Bapak. Apa pesan Bapak? Ingat, review lagi. Dari situ saya terbangun. Akhirnya saya fokus. Sehari 2 hari saya bikin proposal. Nggak tahu karena yang didirikan ini adalah SMP.
yang saya belum pernah menyentuh sedikit pun bagaimana berjalannya SMP. Kalau udah gini mah saya tahu di sini ada dosen, ya kan? Tahu jangan ngumpet-ngumpet nih. Makanya saya berani nanti bercurang. Di sini bapak-bapak ada pengusaha, di sini bapak-bapak ada petani, ada bagian ikan, ada dosen. Arafah itu ternyata komplit setelah saya renungkan. Komplit Arafah itu. Setelah merenung akhirnya datang dan ketemulah dengan seseorang yang siap membantu, memberikan solusi, gitu kan? Nanti aja jangan mikir bingung, buatkan aja sekolah, ambil materialnya, itu udah bicara. Nanti kalau udah banyak ininya, ada pemasukan lain sebagainya, ada sedekah baru bayar. Deal. Besok mau ngebangun, Isa saya datang ke rumah dengan almarhum. Allahumma firlahu wa'afihi dengan Pak Kiai Haji Aum datang, ayo ikut biar tahu. Datang ke sana, Ambon besok mau peletakan batu pertama ngebangun ini, yang bangunan ini. Begitu datang ngobrol ngalel ngidul, begitu saya tanyain, jebret, istri saya tidak mengizinkan. Ternyata power istri, power emak-emak itu berpengaruh besar. Ya, awas hati ya. Ada bapak-bapak yang ngantar, yang nantinya akan saya tunjuk untuk menjadi seksi bangunan gitu ya, dipercayakan di perjalanan. Tidak banyak kata yang dia ungkapkan. Udah gak usah patah arang. Udah orang mah orang Sunda, urang ngarinyuh we. Itu ilmu orang tua yang terus berdenging menjadi penyemangat dalam hidup. Urang ngarinyuh we, sabar. Aduh mang, kita baru dilihat punya batu 1 truk, terus pasir 1 truk, semen 5 sak. Gak masalah, sok kita mulai nawai. Oh, dari nangisnya bukan nangis sedih itu-itunya. Nangisnya merasakan bahwa saya diberikan spirit yang sangat tinggi. Akhirnya datang, ya, besoknya nawai. Udah jalan, alhamdulillah Allah panggil saya tahadus minimal lagi berangkat naik haji. Jalan jadi karom, jadi tahu ini. Seminggu setelah mau menjelang perbulangan, si Mang yang tadi lagi ngebangun ini telepon. Ada apa Mang? Biasanya suka bibita, belum dengklang nih, asin, ngumuluk kan gitu orang Sunda. Saya udah janji ke material, begitu Pak Haji pulang saya akan bayar uang yang dipakai pembangunan. Saya mikir mau dari mana uangnya, gitu kan? Seminggu mikir. Akhirnya bolak-balik, wah terganggu ibadah saya. Biasanya yang naik haji nggak lupa ke rumah, nggak lupa hari, nggak lupa jam, saking nikmatnya beribadah haji, ya nggak? Ya, nih mohon ya kita doakan yang belum berangkat, mudah-mudahan Allah panggil dengan kehendaknya untuk melaksanakan ibadah hajinya dan tergolong kepada haji yang mabrur wal mabrur, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu saya pulang dari maktab, dari haram, rebahan, HP bunyi. Nah, kalau orang Depak dulu tahu ya, dulu yang namanya sertifikasi guru itu oleh Pak Joni namanya. Saya ditelepon, Ustad, dikira saya bukan di luar negeri gitu kan. Baru Ustad, pet, harem. Nah, saya balik telepon lagi. Ya, Kang Joni, ya naon. Nah, cenah HP teh pulsa teh banyak biar nah geus nyorolok cepluk. Sok dicek di rekening itu urusan sertifikasi.
Akhirnya saya ke ATM, ternyata alhamdulillah apa sertifikasi itu dikumulatifkan di ujung kan dulu itu kalau nggak salah 22 juta 5 pokoknya lurus sajalah. Nah begitu saya pulang ke sini baru masih delay ya oyag-oyagan ya belum nyambung waktu belum nyambung ini kan gitu datang alhamdulillah Pak Haji sumbing mohon non mang dia mah ngejar janji Pak Haji datang material rek diberesan ya Allah nah ya tadi begitu datang ngobrol material nanya ya udah besok sini lagi baru sehari 2 hari saya udah ke bank ambil itu uang saya tunjukkan ke istri saya Bu ini uang yang namanya uang sertifikasi jumlahnya sekian barangkali ibu mau ini ngambil merasakan ini. Jawabnya apa? Ya udahlah kan kita punya utanglah dulu kan udah alhamdulillah kita sehat kita kumpul kita pulang hajian sehat dan udah alhamdulillah akhirnya datang udah dur si emang itu datang ngobrol keberatan utang berapa kalau nggak salah itu pokoknya gini ke material bayarkan uang sisa 1.500.000 yang sisa sertifikasi nih mang bisa nyobain antah 500 nah saya mau nyobain yang 1 jutanya masukin ke saku bro tamu datang jam 5 datang lagi aya naon mang terus datang deui aduh hampura Pak Haji ada yang kelewat yang belum dibayar apa material berapa mang 1 juta keluarga tanu 1 juta memang lah selamat alhamdulillah teu nyobaan tapi itu alhamdulillah jadi daripada ditagih nanti lebih baik lepaskan selama masih sekarang seperti hidup sekarang orang berlomba-lomba mencari kenikmatan hidup mencari kebahagiaan hidup dengan berbagai cara dan langkah serta pemikirannya supaya tergapai cita-citanya kebahagiaan tersebut tapi sedikit Bu Pak orang yang berpikir bagaimana kalau saya nanti hidup mati bahagia tenang jarang yang dikejar itu bagaimana bangunan bagus gini gitu selama untuk hidup bagaimana ketika saya mati tenang nyaman sedikit makanya sekarang Bapak Ibu nitip lebih baik Ibu sakit karena hilang ini hilang itu umpamanya ridokan yang sudah sebagai penebus daripada nanti sakit di akhirat yakin Allah selalu memberikan rezekinya saya kasih modal selama ibu bapak punya anak di pesantren tanamkan ke anak bapak dan ibu adalah kesungguhan tanamkan kesungguhan jangan ditanya kok tidurnya nyenyak enggak kok makannya enak tidak nah, jangan terlalu sering ngecek boleh ya Pak boleh sampaikan sekarang nasinya begini nanti saya akan datang ke bagian dapurnya alhamdulillah ada perubahan ya kan nah, itu. Jadi yang paling pokok ditanamkan oleh ibu itu adalah kesungguhan nah lepas dari kesungguhan itu mengolah kesungguhan itu metodenya itu akan dimasukkan kepada jiwa anak dari modal kesungguhan yang anak bawa. Paham nggak? Nyambung nggak? Mudah-mudahan ya. Di sini. Jadi tujuan pendidikan di Pondok Pesantren Ar-Raufah ini ya adalah ingin mempunyai anak itu berjiwa yang memiliki iman, Islam, ihsan.
Iman dan Islam itu direalisasikan dalam ihsan. Itu ajalah simpelnya. Sehingga dari iman, Islam, ihsan itu maka akan melahirkan takwa. Kalau sudah punya memiliki jiwa itu, insya Allah akan terlahir anak yang akhlaknya mulia, ilmunya alhamdulillah, kan? Insya Allah. Dengan tekad dan modal tadi tanamkan kepada anak ibu bapak adalah jiwa kesungguhan selama di pesantren. Jangan lihat fasilitasnya, gitu kan? Jangan lihat itunya. Kita pikirkan bersama tentang itunya karena kita itu adalah besan. Enak ya? Oh, punya lain apa lagi? Yang salah besan, yang salah anak kita, gitu ya. Nah, paham ya? Seperti itu. Insya Allah, ya kan? Tapi tetap dorong terus semangat. Ya sering ada orang tua, Pak anak saya mau pulang, Pak anak-anak. Pulang aja Bu, bawa anak Bu. Gitu kan? Bawa aja daripada ditahan-tahan di pondok nangis diketahuin sama temennya, bawa aja pulang. Sok ibu berusaha di sana, antarin lagi sini. Ya kan? Kalau anak ibu sakit, mentang-mentang memberi spirit yang tinggi, baru aja anak udah turunnya dinginnya, baru panas sedikit, ayo berangkat ke pondok lagi. Ya jangan juga Bu, nanti nambah lagi, ibu lagi jemput pusing. Bawa anak ibu ketika sakit dari pondok, ya setelah di pondok beres nggak ini, bawa. Setelah sembuh yakin, baru antar. Jangan dilindungi. Yuk kita besan harus sama. Tidak bisa kami di sini yang menerapkan disiplin, yang membuat cokelan kurang disiplin ibu bapak, ya tidak akan selaras. Ya, tidak akan selaras. So, kemarin libur berapa? Deadline sampai 16, tanggal 16. Artinya 2 minggu ya. 3 minggu masih ada yang belum datang. Saya mata hadis bini apa? Husnudon. Yuk kita nak sama-sama, teman kita belum pada di Arafah, kita doakan. Barangkali sakit, lekas sembuhnya. Yuk kita doakan. Barangkali orang tuanya belum punya untuk bekalnya. Yuk kita doakan. Sok tanya anak-anak, ya, saya suka mimpin itu enggak? Khawatir nanti saya juga ketanyain, ya, karena itu semua adalah amanah. Makanya saya sampaikan daripada saya dicokelan amanah nanti, oh saya belak-belakan aja, dengan amanah. Anak bantuin bangunan ini, saya Bu nggak pernah nyuruh awal, biarin saya ngerjakan sendiri dengan si Amang, panasan belaan beli cetok ya keur menjemah hideung papanasan beuki ganteng beli cetok gitu kan. Banyak orang tua yang kesamaran, biarin ya. Lagi asik-asik ngomong datuk mah dapal nah CS-nya, Mang kopi satu Mang. Saya duduk di gigireun habis turun dari bangunan nggak tahu, Bang, kopi Mang, satu Mang. Rek datang, Pak. Ngejemut deh cenah, nelpon. Saya mah siri gigireun. Pas kes dibawa kopinya ke sana, ketemu dengan orang tua yang kenalnya. Mana tahu ngomong apa? Itu tuh pimpinannya mungkin gitu. Balik lagi. Aduh Pak, minta maaf kirain si Amang. Nah ini. Ya Allah ya Rabbana, kita gambaran menilai orang jangan dari kemasan. Jadi anak kita insya Allah di sini seperti yang tadi kita mohon maaf ada kekurangannya, gitu kan? Ada yang kelewat tadi, ya kan? Ada yang kelewat kata, kita mohon maaf. Semua pada dasarnya anak kita di sini
masih posisi belajar. Saya sampaikan kamu harus begini, kamu harus itu. Takut itu jangan takut salah. Semua kamu yang ada di sini semuanya adalah belajar. Nah, tentang kepondokan nanti kalau mau ingin tahu sampai di mana sih letak kemampuannya, silakan tes. Kita terbuka, ya kan? Silahkan tes. Udah ini, Pak Haji nih bagian ininya. Ini Pak Haji. Pak Haji Umar di sini adalah tempat untuk sharing. Ini saya kenalkan juga, alhamdulillah ini Pak Diki jauh-jauh. Ya. Mungkin kalau orang birokrasi sudah hafal dengan Pak Diki, ya kan? Di zaman Bupati ya, Ojang dia udah malang melintang dalam ini. Dia cerita masalahnya. Ini kita ambil ibarohnya sangat penting. Ternyata dunia itu tidak ada apa-apanya. Ketika yang punyanya ngambil sudah tidak punya apa-apa. Makanya yuk kita ada cita-cita Pondok Pesantren Arafah ini ingin membangun sebuah masjid. Jadi di sini urusan pendidikan insya Allah, gitu kan? Makanya bantu penerimaan santri baru. Di sini kita menggunakan tidak seperti orang lain spanduk, baligo dan lain sebagainya, tapi amanat besan ke besan harus one. Nah, perlu saya sampaikan, pendidikan orientasi ke depan yang tadi, yang sudah dibuktikan, ibu nggak percaya, tetangga punya ustadz silakan panggil. Lihat sertifikatnya, bab apa yang udah dihafal, bab apa yang udah dites sama ustadz tetangga. Kalau masih ini, lapor lagi ke sini, jangan diomongin bu. Kita besan, Pak ini masukan nih, ternyata setelah dites begini. Oke, nanti akan masuk kepada bagian kurikulum, diolah kembali untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Penting. Kita terbuka. Kita sangat sekali menerima, gitu kan, saran dan lain sebagainya. Ayo kita bangun bersama-sama. Jangan beratnya dibikin, tempel ngenana jempling. Nah, jangan begitu. Besan itu harus. Yuk kita minggu ini kita weekend besan. Ayo. Aduh cek besannya karena kamari mayar sama itu tuh ngegadean sawah. Nah tenang kita besan, mobil ada, tinggal makan. Ayo berangkat, enak. Kita ngobrol, cobaan aja ya kalau punya besan, kan seperti itu. Nah, pondok kita dalam menerapkan pendidikan seperti tadi, tiada hari tanpa memang benar bu, anak tadi dikuras di pondok. Tapi niat yang paling inti itu adalah tanamkan pada anakmu, anak bapak ibu, ya adalah kesungguhan. Nah, kembali kepada pendidikan yang ada di Arafah ini, tadi untuk urusan siswa tolong kita usaha bersama, ya, jangan sampai putus rantai. Itu. Yang kedua lebihnya nanti, sekarang insya Allah lagi mengkadarkan, nanti barangkali ada anaknya, ya, yang terpilih sesuai dengan ininya, tolong dukung dorong Pak Bu. Insya Allah tidak akan istilahnya jebrusin. Nah, bila bro, karena apa? Arafah, gitu kan? Untuk pengkaderisasian, gitu. Insya Allah kita olah di sini. Asal udah belakang mau kemana kan ditanya. Kelas 6, kelas 5 itu, kelas 5 udah ditanya. Kelas 4 udah mulai ditanya. Sekarang udah ada berapa orang? Tanya mau kemana? Oh saya mau tahfidz Quran. Terus sekolah? Enggak, saya mau tahfidz Quran. Padahal anaknya kelihatan, ya. Bukan urusan cerdas dan itu saya nggak memandang cerdas, nggak memandang enggak, rajin, sungguh-sungguh. Karena tidak ada yang manusia istilahnya bodoh, sungguh-sungguh rajin. Terus gimana? Oke. Asal syarat harus kamu tempuh. Kalau di sana minimal 3 juz, kamu persiapkan 4 sampai 6 juz. Hafal Quran.
Nahu sorof dasar harus betul-betul. Nanti akan dispesialiskan setahun. Biarin. Yang penting kamu kejar cita-cita itu. Pelajaran yang lain pakai untuk menghafal, pelajaran lain pakai untuk diskusi. Bila perlu saya privatkan. Kalau ada nahu sorof yang ini, saya privatkan kepada ustadz yang udah lama, udah saya tahu tentang nahu sorof. Untuk apa? Nanti akan didorong kepada sekolah lanjutannya, kuliahnya, yang notabene di sana gratis, dibayar, diasramakan, dikasih ijazah, lulus asal syaratnya tadi. Saya udah kontak. Ada kenalan saya dosen ini. Dulu yang punya itu adalah almarhum, punya channel. Dia yang sortir, dia yang ini, setiap yang masuk gol. Ini kan? Itu. S1 udah di tangan. Itu belajar hafalan jelas semua. Nah, kalau ada orang tua anak yang ngomong ke arah sana, dukung. Dukung. Jangan berpikiran begini, wah anak saya kalau udah keluar, syukur kalau ada. Kalau anak saya keluar SMA, saya harus langsungkan kuliah kan. Kan? Bagus. Itu. Tapi jangan memaksa. Saya aja dulu tertinggal. Murid saya udah semester 7 bahkan udah S1, saya baru masuk. Karena tadi pupukan mental dan lain sebagainya, ya udah. Nah, kalau udah beres ya udah, nggak jadi masalah. Saya 5 tahun tertun, tidak menjadi kecil hati. Ya, karena punya kejaran tersendiri. Yang penting akhirnya hasilnya akan beda dengan yang tadi. Ya, seperti itu. Makanya nanti akan ada pengkaderan, terus nanti kelas 6 itu ada amaliyatut tadris. Jadi jangan ditanya ini belajar enggak? Belajar. Tapi 6 bulan 1 semester itu ada amaliyatut tadris untuk pengkaderan. Ingin tahu mau kemana arahnya anak ini belajar. Biar jelas, jangan orang tua ngikutin terus anaknya. Kebanyakan seperti itu kalah. Ini yang terbalik. Yang punya lebih pengalaman anaknya, bapaknya dalam dunia pendidikan. Pasti ibu bapaknya. Saya merasakan anak bapak, anak ibu dimasukkan ke pondok pesantren Arafah. Saya merasakan ini sudah pilihan terakhir. Bukan berarti ini pilihan yang terendah. Justru pilihan bapak ibu kepercayaan kepada Arafah yang tinggi. Maka amanat dan keinginan itulah yang kami jalankan. Yakin bapak tuh udah survei ke sana, dibawa anaknya. Kan ada yang begitu, bawa ke sana. Oh begini. Oh celak. Hinggapnya di Arafah. Kenapa? Ingin yang terbaik buat anaknya. Makanya di sini yuk kita sama bangun dalam dunia pendidikannya Bapak. Ke depan selain pengkaderan pondok pesantren Arafah, ingin banyak keinginan kada Bu. Loba kahayang. Ai budak keur ABG mah ABG pesantren keur ABG. Loba kahayang. Jadi pesantren nanti ke depan ingin ada yang disebut dengan eko pesantren. Karena tadi modalnya banyak orang tua santri yang lebih pengalaman di bidangnya yang berkaitan dengan eko pesantren. Nanti memposisikan diri dengan Arafah itu, memposisikan diri. Yang senang di eko pesantren gabung dengan eko pesantren, yang senang dengan cari umpama ke sana kemari lobby dan lain sebagainya, lanjutkan. Dan nitipnya nanti ke depan ingin itu dibangun oleh orang tua santri. Jadi jangan Pak nih hasil ini, jangan bising pajarkeun nanti ku saya duit ke mana? Pasti ku pimpinannya. Enggak mau. Saya mah bukan butuh itu. Kayak masjid nanti, masjid ya.
Alhamdulillah. Siang. Alhamdulillah kita ingin punya masjid. Dan makanya alhamdulillah saya sampaikan dulu nanti bagaimana tanggapannya, yang jelas mudah-mudahan Allah memberikan satu jalan pemikiran yang baik untuk kita semuanya. Jadi ceritanya saya kenapa ingin punya masjid? Satu, amanat orang tua. Kedua, amanat guru juga. Yang lisan ini, yang lisan selain syariat. Gitu. Selain dari itu, ingin masjid sampai anak ibu bapak ada yang berani ngomong ketika pelaksanaan tawasulan. Sampainya, Pak, duh nikmat ya. Ini bahasa anak. Nikmat ya Pak ya. Kalau kita tawasulan di atas karpet, di dalam masjid yang udaranya segar, masjidnya bagus. Nangis saya. Saya sampai nangis mendengar keinginan anak. Saya udah membayangkan, ya Allah, jangankan kamu nak. Indah banget kalau di pondok ada masjid, semuanya tercurahkan kegiatan di masjid. Bimbingan tahajudnya jelas, bimbingan sholat duhanya jelas, bimbingan sholat tahiyatul masjidnya jelas. Selama ini masih di sini, saya bingung. Nah, sholat tahiyatul masjid itu seperti ini. Masa mau sholat bukan di masjid, bukan juga tahiyatul masjid. Nah, doa itikaf itu begini, tapi diamnya bukan di masjid. Ya Allah ya Rabbal. Jadi banyak sekali. Ini saya berharap masjid ini, yuk mohon dukungan sama-sama. Ya, dukungan sama-sama. Sampai ini Pak Diki saksinya. Ada hamba Allah yang menawarkan untuk membangun sebuah masjid. Di mana tawaran tersebut, kalau saya pikirkan, saya rasakan, karena saya punya besan, saya pertahankan. Pertama dia datang, ini saksinya boleh tahan, sama istrinya nih. Perjalanan dia yang benar-benar saat ini. Bukan. Dia tanya, Haji, ada, tapi harus peletakan batu pertamanya ada bendera Pak Haji. Apa kan bendera ya? Musim bendera, rupa-rupa kan? Kalau Bapak mau jadi bupati, mau jadi apa harus bawa bendera. Tapi bawa bendera begitu peletakan batu pertamanya. Saya memperjuangkan bukan ego pesantren, bukan ego diri saya. Yang saya perjuangkan adalah perasaan besan saya, yaitu Bapak Ibu. Adiki sampaikan, kami bukan tidak butuh masjid, kami bukan menolak pembangunan masjid. Tapi kami yang perjuangkan itu tadi, saya takut putus silaturahim antara saya dengan orang tua santri dan wali santri. Putusnya di mana? Yakin di antara Bapak Ibu yang menggebu-gebu ingin membantu sebaiknya, baik dengan tenaga dan pikirannya, sebagaimana untuk terwujudnya sebuah masjid di pondok pesantren Arafah. Saya pertahankan. Saya biarin kehilangan ratusan juta buat apa? Kalau putus silaturahim. Karena apa? Saya udah dengar orang tua ngomong-ngomong masukan. Oh, saya semangat untuk bikin masjid. Ayo. Ada juga yang ngomong, setelah melihat pelang itu, ada yang ngasih saran coba bikin kotak. Ya nanti kan orang tua tuh pingin membantu, cuma bingung. Awal-awalnya kan itu orang tua ada, saya mau membantu ke pondok pesantren Arafah, tapi pondok pesantren Arafah belum membuka keran. Saya ingin membantu ke pondok pesantren Arafah, tapi takut kalau saya ngasih takut disangka sedikit, banyak tidak ada, banyak ini riak. Nah, nanti saya berpikir, merasakan, merenung gitu kan, bagaimana istikharahnya dan lain sebagainya. Setahun lebih baru sekarang mendeklarasikan diri ingin punya masjid.
Udah Pak Diki nggak sanggup kalau peletakan batu pertama ada bendera. Pokoknya yakin saya itu dengan kudrat iradatnya Allah, masa Allah membiarkan doa hambanya yang sangat ingin, yakin saya. Makanya kita tadi, gitu kan? Saya yakin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, artinya meninggalkan kejelekan, melaksanakan kebaikan, berdoa yang sungguh-sungguh, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar. Yakin dengan ayat itu. Nah, di situ diteruskan wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, swadaya itu adalah pintu jalan untuk kita sama-sama melangkah bagaimana pembangunan masjid ini terselesaikan. Kalau begitu adil, siapapun yang mau nyumbang pasir segenggam, gitu kan? Semen segenggam, bisa kan? Seperti itu. Silakan. Dan saya ingin dalam hal masjid ini, Bapak, kami percaya pada besan. Silakan nanti akan ada pengumuman orang-orang yang disebutkan nanti untuk berkumpul membahas bagaimana progres tentang masjid ke depan. Tadi ya sampaikan oleh perwakilannya bagus juga. Kita artinya ya kita menuai aja lah sekarang mah. Walaupun anak saya enggak kesampaian, insya Allah. Anak ibu ini insya Allah pasti kesampaian, kecuali yang kelas 6 pasti kesampaian karena ada pengabdi. Ya, untuk kelas akhir itu ada pengabdian 1 tahun sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pondok. Baru setelah 1 tahun pengabdian boleh mau melanjutkan kemana-kemana. Jangan takut ketinggalan kawannya udah semester 2. Ininya baru masuk, jangan, karena ada pepatah lebih baik kelas 1 yang matang ketimbang kelas 2 yang setengah belajarnya. Saya kira lebih dan kurangnya sejak tawakuf, mohon maaf yang tiada taranya kalau ada ucap kata, perilaku yang lebih sehingga menyentuh dan tidak enak di hati Bapak Ibu, mohon maaf. Akhirul kalam, mudah-mudahan sekali lagi ya, apa yang menjadi cita-cita kita benar-benar itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Cita-cita kita pembangunan masjid itu benar-benar hak Allah, kehendak Allah. Kita hanya diberi amanah untuk itu. Akhirul kalam, nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.